Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa di kajian As-Sunnah. Ini kajian yang ke-8, masih membahas nama-nama Ahlus Sunnah bagian yang kedua. Sebelumnya telah disebutkan 3 nama daripada nama-nama Ahlus Sunnah. Kita sekarang akan membahas nama yang keempat. Apa nama yang keempat? Nama yang keempat adalah As-Salafus Saleh. As-Salafus Saleh. Menurut bahasa atau etimologi, salaf artinya orang yang terdahulu atau nenek moyang yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan salafur rajuli, salaf seseorang maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya. Ini makna salaf secara bahasa. Adapun menurut istilah atau terminologi, kata salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam, yang terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau generasi masa pertama, generasi atau masa pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang sesudahnya yaitu masa tabi'in. Kemudian yang sesudahnya yaitu masa tabi'ut tabi'in. Syekh Mahmud Ahmad Khafaji berkata dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah Baina Salafiyah wal Mu'tazilah, penetapan istilah salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi waktu saja, bahkan harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, yaitu tentang akidah, tentang manhaj, tentang akhlak, dan tentang suluk. Barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengenai akidah, hukum, dan suluknya menurut pemahaman salaf, maka ia disebut salafi, meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya. Sebaliknya, barang siapa yang pendapatnya menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka ia bukan salafi, meskipun ia hidup di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Mereka adalah generasi pertama dari umat ini, dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk pula para imam terkemuka yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imamnya generasi salaf, pemimpinnya generasi salaf tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata kepada putrinya Fatimah yang sedang sakit. Rasul berkata, "Fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salafi ana laki." Wahai putriku, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk dirimu, wahai anakku, adalah aku. Subhanallah. Maka orang yang mengikuti jejak generasi salafus saleh disebut dengan salafi. Imam Az-Zahabi mengatakan salafi adalah orang yang mengikuti mazhab salaf. Sedangkan orang yang menyelisih jejak as-salaf, maka ia adalah pengekor hawa nafsu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya ciri ahlu bid'ah adalah tidak mengikuti generasi salaf, tidak mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, itu tadi nama yang keempat. Sekarang kita bahas nama yang kelima. Nama yang kelima adalah ahlul hadis wal athar.
Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala berkata, mengomentari perkataan Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahlul hadis, maka aku tidak mengetahui siapakah mereka. Maka beliau berkata, yang dimaksud Ahmad adalah setiap orang meyakini mazhab ahlul hadis. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, kami tidak memaksudkan ahlul hadis hanya orang-orang yang mendengar atau menulis dan meriwayatkan hadis. Akan tetapi yang kami maksud adalah setiap orang yang menghafal, mengetahui, memahami dan mengikutinya secara lahir dan batin. Juga Syekhul Islam berkata, ahlul hadis dan sunnah, mereka adalah orang yang tidak memiliki panutan untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling mengetahui perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Paling dapat membedakan antara yang sahih, antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Para imam hadis ada ulama yang faqih. Mereka adalah manusia yang paling memahami makna hadis dan mengikutinya dengan keyakinan, perbuatan, kecintaan dan loyalitas. Dengan demikian jelaslah bahwa manusia yang paling berhak untuk menyandang gelar, membawa gelar Al-Firqah An-Najiyah atau golongan yang selamat adalah Ahlul Hadis was Sunnah. Dan mereka juga paling berhak untuk mendapatkan gelar At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Telah ditafsirkan nama At-Taifah Al-Mansurah dan Al-Firqah An-Najiyah dengan Ahlul Hadis. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, mereka menurutku adalah ahlul hadis. Ibnul Madini dan Bukhari rahimahumullah jami'an berkata, mereka adalah ahlul hadis. Yazid bin Harun rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, maksudnya ahlus sunnah itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak mengetahui siapa mereka. Ahmad bin Sinan rahimahullah ta'ala berkata, mereka adalah para ulama dan ahlul athar, yakni ahlul hadis. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, manusia yang lebih berhak menjadi golongan yang selamat adalah ahlul hadis dan sunnah. Mereka tidak memiliki panutan yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia yang paling mengetahui perkataannya dan perbuatannya. Itu dari nama yang kelima. Sekarang kita masuk ke nama yang keenam. Al-Qudwa As-Salihah, teladan yang soleh. Yaitu orang-orang yang telah diberi petunjuk kepada kebenaran dan mengamalkannya. Ayyub Asy-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami ayyuwafiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah. Sungguh termasuk kebahagiaan seorang pemuda dan orang selain bangsa Arab adalah manakala Allah subhanahu wa ta'ala menuntun keduanya kepada seorang alim, seorang ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang dengan mereka Allah hidupkan negeri-negeri. Mereka adalah para pengikut al-sunnah, pengikut as-sunnah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa apa-apa yang masuk ke dalam perutnya adalah halal, niscaya termasuk golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 pembahasan dari nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.